Bab 22. Untuk mengurangi rasa bersalah, malamnya Dr. Lee mengajak Anna untuk makan malam. Dan mereka memutuskan untuk makan malam di restoran hotel di mana Jason telah mempersiapkan menu khusus untuk mereka berdua. Mereka duduk di dekat jendela restoran yang berada di lantai teratas hotel itu, menyuguhkan pemandangan magis kota Paris. "Maafkan aku, seharusnya aku menyiapkan sesuatu untuk pernikahan kita tadi," ucap Dr. Lee memecah keheningan di antara mereka. Sedari tadi Anna lebih tertarik memandang keluar jendela yang menyuguhkan pemandangan Menara Eiffel di malam hari daripada menatap suaminya. "Tidak, kau tidak perlu melakukan itu. Dengan kau menikahiku dan mendaftarkan kami berdua ke dalam keluargamu saja, itu sudah lebih dari cukup. Aku tak tahu lagi harus membalas kebaikanmu dengan apa." Dr. Lee tersenyum mendengar ucapan Anna. "Bagaimana kalau kau memasak untukku setiap hari selama 4 bulan ini, dan kita anggap lunas semuanya?" Anna tertawa mendengar perkataan pria yang kini tengah menatapnya sambil tersenyum. "Baiklah, aku rasa aku harus mulai belajar masakan Korea mulai saat ini." "Ide bagus, aku sangat merindukan masakan Korea," ujar Dr. Lee dengan mata berbinar. Anna tersenyum melihat reaksi pria di hadapannya. Mereka kembali terdiam terlihat canggung untuk beberapa saat sampai akhirnya Dr. Lee kembali memecah keheningan. "Ini," ucap Dr. Lee sambil menaruh sebuah kotak kecil berwarna biru tua di atas meja. Untuk sesaat Anna hanya mematung melihat kotak itu. "Apa ini?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangannya dari kotak itu. "Buka saja," jawab Dr. Lee sambil tersenyum kaku. Dengan jantung berdetak hebat, perlahan Anna mengambil kotak itu lalu membukanya. Seketika jantungnya seolah berhenti berdetak. Matanya terbelalak menatap cincin emas putih bertahtakan berlian. Terlihat sederhana tapi sangat cantik. "Ini cincin pernikahan kita. Aku tak tahu kau menyukainya atau tidak. Aku tak sempat mempersiapkannya, jadi tadi aku hanya membeli yang ada di toko perhiasan." Anna terdiam menatap cincin di hadapannya selama beberapa saat sebelum menutup kotak itu, lalu menatap Dr. Lee dengan sorot mata sedih, dan itu membuat pria di hadapannya terkejut. "Dokter, kau tak perlu memberiku cincin. Pernikahan kita hanya di atas kertas dan hanya beberapa bulan sebelum kau kembali ke Korea, dan aku tak ingin membebanimu lebih jauh lagi. Sebaiknya kau berikan cincin ini untuk istrimu nanti," ucap Anna sambil mendorong kotak cincin itu ke hadapan Dr. Lee yang terlihat terkejut tak mengira kalau Anna akan menolaknya. "Anna, aku membelikan ini untukmu. Anggap saja sebagai kontrak pernikahan kita. Kau pasti pernah melihat di drama ataupun film kalau mereka kawin kontrak. Biasanya mereka akan menandatangani sebuah perjanjian di antara mereka berdua. Tapi kita berbeda dengan mereka. Tidak ada kontrak perjanjian apapun. Kita bebas dengan kehidupan kita masing-masing. Hanya cincin ini saja. Ketika nanti aku kembali ke Korea, kau bisa mengembalikan cincin ini sebagai tanda kalau pernikahan kita telah berakhir. Bagaimana?" Anna masih terdiam memikirkan ucapan Dr. Lee yang membuat pria berkulit pucat itu melanjutkan kembali ucapannya. "Apa kau lupa kalau Ellie sangat pintar? Dia pasti akan bertanya, 'Mama, kenapa kau tidak memakai cincin pernikahan seperti yang lainnya?'" Dr. Lee mencoba meniru suara Alice yang membuat Anna tersenyum. "Jadi," Dr. Lee mengeluarkan cincin itu dari dalam kotak lalu meraih tangan Anna yang membuat jantung perempuan itu kembali berdetak hebat. "Sebaiknya kau memakai cincin ini sebelum Alice menginterogasimu," ucapnya sambil memasangkan cincin ke jari manis Anna yang terlihat mematung. "Nah, sekarang sudah terlihat seperti suami istri betulan," lanjut Dr. Lee sambil tersenyum menatap Anna yang masih menatap jari manisnya, di mana sekarang tersemat sebuah cincin sebagai pengikat dirinya dengan pria di hadapannya. Anna akhirnya mendongak menatap Dr. Lee dan membalas senyumnya. Tak lama pelayan pun datang membawa makanan spesial yang sengaja dibuat oleh Jason untuk pengantin baru itu. Malam itu perasaan campur aduk mendera hati Anna. Di satu sisi dia merasa tenang karena masalah hak asuh Ellie sudah menemukan jalan terang. Tapi di sisi yang lain, ia merasakan rasa bersalah karena secara tidak langsung sudah menghancurkan mimpi-mimpi indah
pria di hadapannya. "Dokter, Soyuk, mulai sekarang kau harus memanggilku dengan namaku," potong Dokter Lee membuat Anna terdiam dengan senyum menghiasi wajah tampannya. "Baiklah, Soyuk. Bukan Soyuk, tapi Soyuk," ucap Dokter Lee mengajarkan Anna mengucapkan namanya dengan benar. "Soheyuk," ucap Anna sambil menatap Dokter Lee dengan mata bulat berbinar berharap ucapannya benar. Tapi pria di hadapannya hanya menatapnya dengan putus asa. "Stephen, kau boleh memanggilku Steve atau Stephen," ujar Dokter Lee dengan putus asa membuat Anna tertawa. "Kenapa nama-nama orang Korea begitu susah diucapkan? Mulai sekarang kau harus belajar bahasa Korea, mengerti?" "Baiklah," jawab Anna sambil tersenyum, membuat Dokter Lee ikut tersenyum sambil menuangkan anggur ke dalam gelas mereka. "Apa yang ingin kau katakan?" tanya Dokter Lee membuat Anna terlihat berpikir untuk beberapa saat sebelum menjawab pertanyaan itu. Bisakah kau merahasiakan kalau pernikahan kita ini hanya pernikahan kontrak dari orang tua angkatku dan juga Jared?" Dokter Lee terlihat mengangkat alisnya dan itu membuat Anna kembali menjelaskan alasannya. "Aku tak ingin mereka sedih ketika mengetahui kalau kita hanya kawin kontrak. Biarlah hanya kita berempat yang mengetahui tentang rahasia ini." Dokter Lee menatap mata Anna yang menyorotkan rasa khawatir, dan akhirnya ia pun mengangguk menyetujui hal itu, membuat perempuan di hadapannya tersenyum lega. "Terima kasih, aku yang akan menjelaskan kepada mereka ketika kita berpisah nanti." Dokter Lee kembali mengangguk setuju sambil tersenyum, dan mereka pun larut dalam perbincangan sederhana sambil menikmati makan malam mereka. Sampai akhirnya mereka kembali ke kamar masing-masing. Malam ini adalah malam pertama pernikahannya. Tapi disinilah ia berada sekarang, duduk di balkon kamarnya memandang menara Eiffel yang megah, bertemankan angin malam kota Paris di musim gugur. Perlahan air matanya bergulir tanpa suara ketika kilas balik kehidupannya tergambar dengan jelas di pikirannya. Dari seseorang menjadi bukan siapa-siapa, dari hero menjadi zero. Sungguh Tuhan Maha Kuasa, bisa dengan mudah memutar balik keadaan nasib umatnya. Tapi Tuhan tak meninggalkannya sendiri. Tuhan selalu ada dengannya dengan mengirim para malaikat dalam sosok manusia seperti keluarga Paul yang awalnya hanya supir taksi, kini telah menjadi orang tua angkatnya. Keluarga Jared yang awalnya hanya orang asing, kini menjadi seorang kakak yang selalu melindunginya. Dan sekarang Tuhan kembali mengirimkan malaikat pelindungnya dalam sosok Dokter Lee yang telah menjelma menjadi suami sahnya. Anna mendongak menatap langit gelap tanpa bintang. Angin perlahan menyapu wajahnya, memberi kesejukan membuatnya memejamkan mata. Bibirnya perlahan tersenyum. "Tuhan, terima kasih untuk para malaikat pelindung yang telah kau kirimkan untukku dan putriku Tuhan. Kirimkanlah malaikat untuk kedua orang tuaku yang akan selalu membuat mereka tersenyum dan bahagia. Tuhan, bisikkanlah maaf dan rinduku ke dalam mimpi mereka." Sebuah doa sederhana yang selalu terucap dari bibirnya setiap malam, sebagai bukti, tanda syukur dan keikhlasan dari setiap cobaan hidup yang harus ia jalani.